Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran air dan apa saja penyebab, dampak, dan cara penanggulangan air. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air, antara lain danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lain. Air tersebut juga mempunyai standar 3B, tidak berwarna, berbau, dan beracun. Dalam kehidupan sekarang, ada kalanya masyarakat melihat air yang berwarna keruh dan berbau serta bercampur dengan benda-benda sampah antara lain kaleng, plastik, dan sampah organik. Pemandangan seperti itu dapat dijumpai pada aliran sungai, rawa, danau, dan kolam. Air yang demikian biasa disebut air kotor atau disebut pula air terpolusi. Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Menurut Kode Hati 2008, air merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air untuk kepentingan manusia, makhluk hidup, dan kepentingan lainnya. Ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Air di Indonesia sangat melimpah. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan, akan tetapi hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, masyarakat kebanyakan menyalahgunakan kelebihan ini dengan mencemarinya. Berikut penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. 1. Limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. 2. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. 3. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan.
Berikut dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali. Eutrofikasi berlebihan, ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang ketika tanaman air tersebut mati. Di komposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu 1. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah yang sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme. Apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. 2. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan Faisal coliform terjadi pada dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasi terjadinya pencemaran tersebut. 3. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. 4. Dampak terhadap estetika lingkungan. Dapat dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat. Di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan, masalah limbah minyak atau lemak yang juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Berikut contoh gambar yang dapat kita lihat untuk mencegah atau mengurangi pencemaran air, dan berikut hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan pencemaran air, antara lain 1. Sadarkan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 4. Melakukan penjaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. 5. Pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Cara penanggulangan pencemaran air lainnya adalah melakukan penanaman pohon-pohon selain bias, mencegah longsor, diakui mampu menyerap air,
dalam jumlah banyak. Itu sebabnya banyak bencana banjir akibat penebangan pohon secara massal, padahal pohon merupakan penyerap air paling efektif dan handal. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak Sungai Sekanak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna.